Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar sahabat ASP TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan agar pandemi COVID ini bisa kita regam dan mudah-mudahan segera cepat berakhir. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam atau jenis penyitaan ya, macam-macam sita jaminan dalam hukum acara perdata. Namun sebelum saya mulai memaparkan materi kali ini, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar bisa selalu mendapatkan wawasan pengetahuan hukum ya dari channel ASP TV ini. Baiklah, sahabat ASP TV dimanapun Anda berada, seringkali kita di masyarakat ya, tentu sebagai makhluk sosial ya, itu berinteraksi satu sama lain. Berinteraksi dalam hal misalnya membutuhkan bantuan atau pertolongan. Dalam pembahasan kali ini, interaksi yang kita akan bahas adalah interaksi hutang piutang atau pinjam meminjam, yang mana proses terjadinya atau proses terjadinya hutang piutang atau pinjam meminjam tersebut itu harus didasari atas dasar kepercayaan antara orang yang mau berhutang dengan orang yang memberikan hutang, atau istilah lainnya adalah kreditur dan debitur. Nah, untuk dapat bisa mencapai kesepakatan dalam hal pinjam meminjam atau hutang berhutang, itu tentu harus ada benda atau barang yang dijaminkan ya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam pasal 1131, dikatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, itu menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Artinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri pun sudah dijelaskan bahwa ketika terjadi suatu perikatan, contoh misalnya pinjam meminjam atau hutang piutang, itu akan ada barang yang menjadi tanggungan. Nah, dalam hal ini barang yang menjadi tanggungan tersebut adalah milik orang yang berhutang. Nah, agar jaminan tersebut bisa dilaksanakan, ada dua jenis hukum jaminan. Yang pertama adalah kebendaan dan perorangan. Kebendaan juga terbagi dua lagi, yaitu benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Jaminan tersebut diadakan supaya ada trust, kepercayaan ya dari kreditur supaya meminjamkan uang kepada kreditur. Nah, manakala terjadi misalnya orang yang berhutang tersebut tidak melunasi kewajibannya, maka si kreditur akan melakukan upaya hukum untuk bisa mendapatkan hak-haknya kembali ya. Misalnya orang yang berhutang tersebut tidak bisa membayarkan hutangnya, maka si kreditur akan melakukan upaya hukum ke pengadilan untuk mengajukan penyitaan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh orang yang berhutang tadi, atau dalam hal ini adalah kreditur. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata memberikan pengertian mengenai penyitaan, yaitu adalah tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi ya, berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Manakala gugatan tersebut masuk ke dalam pengadilan, kemudian melakukan tindakan penyitaan, maka penyitaan tersebut harus dilakukan secara resmi, yaitu berdasarkan perintah dari pengadilan. Jadi tidak bisa seseorang serta-merta begitu melakukan penahanan atau penyitaan semena-mena begitu, tidak bisa. Harus secara resmi berdasarkan perintah dari pengadilan. Dan yang kedua yaitu adalah barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut itu berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut. Artinya bahwa barang yang disita tersebut adalah barang yang memang betul dijadikan sengketa. Ya, contoh misalnya ketika
saya berhutang misalnya kepada orang lain dengan cara menjaminkan sertifikat tanah saya atau misalnya atau BPKB motor saya kepada orang tersebut supaya saya bisa mendapatkan hutang. Nah, maka ketika apabila saya tidak bisa melunasi tersebut, orang tersebut bisa menggugat, ya. Nah, barang yang digugat tersebut adalah barang yang disengketakan. Nah, begitu ya. Selanjutnya, mengenai pokok pembahasan kita kali ini, terdapat dua jenis sita jaminan dalam hukum acara perdata, yaitu conservatoire based law dan revindicatoire based law. Apa sih yang dimaksud dengan conservatoire based law? Conservatoire based law itu secara bahasa conservation itu artinya menyimpan. Nah, conservatoire based law itu artinya menyimpan hak seseorang, ya. Jadi ketika terjadi misalnya ingkar janji dalam suatu perjanjian hutang piutang, maka seseorang orang yang merasa dirugikan tersebut bisa melakukan penyitaan ya terhadap barang yang memang barang tersebut adalah hak milik seseorang begitu. Dalam hal ini orang yang merugikan debitur begitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa ketentuan di dalam pasal 227 HIR atau Herzin Indonesia Reglement. Beberapa ketentuan mengenai sita yang jenisnya adalah conservatoire based law. Yang pertama adalah adanya sangkaan bahwa tergugat akan melarikan diri atau akan menggelapkan barang-barang yang menjadi miliknya. Ya, dikhawatirkan misalnya saya berprasangka bahwa tergugat tersebut akan menggelapkan atau melarikan sertifikat tanahnya yang padahal sejak awal dijadikan sebagai jaminan misalnya. Atau menggelapkan BPKB motornya misalnya agar dijual kembali atau dihibahkan. Nah, untuk menghindari tersebut maka dilakukanlah sita jaminan jenis conservatoire based law. Selanjutnya menurut pasal 227 HIR tadi, selanjutnya adalah yang kedua, barang yang disita adalah milik tergugat. Jadi yang disita itu adalah barang milik tergugat, ya. Betul-betul milik tergugat. Selanjutnya, yang ketiga, permohonan diajukan ke pengadilan negeri setempat. Jadi apabila Anda ingin mengajukan permohonan sita jaminan, itu harus ke pengadilan setempat. Karena di dalam hukum di Indonesia sendiri, di hukum acara perdata di Indonesia sendiri, itu mengenal yang namanya asas actor sequitur forum rei, yang artinya gugatan itu diajukan ke pengadilan di tempat tinggal yang tergugat bertempat tinggal begitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah permohonan harus diajukan secara tertulis. Artinya permohonan sita jaminan tersebut harus diajukan ke pengadilan itu secara tertulis ya di dalam isi gugatannya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu barang yang bergerak dan tidak bergerak. Artinya jenis barang yang bisa dijadikan sita jaminan dalam hal ini conservatoire based law itu adalah barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Apa sih yang dimaksud dengan barang yang bergerak? Barang yang bergerak itu contoh misalnya seperti motor atau mobil ya, atau juga bisa KTP atau BPKB motor atau mobil misalnya. Sedangkan barang yang tidak bergerak itu seperti rumah atau bangunan gedung atau bisa juga sebidang tanah ya. Itu bisa dijadikan sebagai sita jaminan. Dalam hal ini adalah conservatoire based law. Nah, selanjutnya jenis sita jaminan yang berikutnya yaitu adalah revindicatoire based law. Apa sih yang dimaksud dengan revindicatoire based law? Revindicatoire based law itu atau sering juga kita ketahui sebagai sita revindikasi. Revindicatoire based law itu artinya menyimpan untuk didapatkan kembali. Nah, apa sih maksudnya? Artinya ketika misalnya contoh kita tinggal di kota misalnya, terus kita ingin pulang kampung, kemudian kita menitipkan motor kita kepada tetangga kita. Nah, setelah misalnya kita sudah sebulan di rumah di kampung halaman, terus akhirnya balik lagi ke kota, dan ketika kita hendak untuk mengambil kembali motor yang kita miliki tersebut ke tetangga kita, ternyata tetangga kita tersebut mengakui bahwa motor kita tersebut dimiliki olehnya. Nah, maka hal tersebut penyimpangan, ya, itu perbuatan yang melawan hukum. Nah, maka dari itu kita mengajukan gugatan kepada pengadilan. Nah, gugatan tersebut berisi sita jaminan. Nah, apa yang disita? Ya, yang disita adalah motor tersebut. Dalam hal ini motor tersebut adalah milik kita sendiri. Jadi, sesuai dengan ketentuan dari pasal 226 HIR ya, Herzin Indonesia Reglement, bahwa objek sengketa itu adalah barang bergerak pertama, ya. Yang kedua adalah pemohon, dalam hal ini kita sendiri, itu adalah pemilik barang yang kita ajukan untuk disita oleh pengadilan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari diadakannya penyitaan tersebut?
paling tidak ada dua hal yang menjadi tujuan diadakannya suatu penyitaan dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah agar gugatan tersebut tidak ilusoir. Ya, artinya apa? Tidak ilusoir. Ketika kita mengajukan gugatan ke pengadilan, ya, apabila gugatan kita tersebut ternyata dikabulkan oleh pengadilan, supaya tidak sia-sia, ya, supaya tidak sia-sia, maka barang yang disitakan tersebut nantinya bisa dikembalikan ke kita, atau barang tersebut yang milik tergugat itu dilelang, ya, yang nantinya hasil lelang tersebut dipakai untuk melunasi hutang-hutangnya misalnya. Jadi untuk mencapai keadilan. Selanjutnya, agar objek eksekusi itu sudah pasti. Jadi tujuan dari penyitaan tersebut adalah agar objeknya yang akan dieksekusi oleh pengadilan itu menjadi pasti. Tentu di dalam isi gugatan tersebut berisi tentang permohonan sisa jaminan yang di dalamnya terdapat nama, jenis, ya, kemudian ukuran dan batas-batasan dari benda yang akan dieksekusi tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan untuk sita jaminan pada hukum acara perdata. Barangkali apabila ada pertanyaan seputar sita jaminan, ya, silakan untuk menanyakan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah pada video berikutnya akan kami jawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, kurang lebih itu saja penyampaian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.